Salam kembali di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru dan terpenting seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru honorer, informasi yang relevan seputar dunia pendidikan. Informasi terbaru ini yaitu Menpan RB putuskan nasib honorer gagal seleksi P3K 2024. Maka tetap diangkat jadi ASN tahun depan tanpa ikut tes. Jadi berdasarkan informasi ini Bapak Ibu, di mana kita ketahui bahwa pemerintah telah berkomitmen di tahun depan tidak ada lagi itu honorer. Yang akan ada hanya dua, ASN PNS dengan ASN P3K. Maka bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak lolos P3K? Dengan informasi ini Bapak Ibu sangat menarik untuk kita bahas dan sangat menggembirakan tentunya. Karena sudah ada keputusan yang final dari Ibu Menpan RB. Bapak Ibu perlu menyimak dan mengetahui sebuah informasi ini. Oleh itu Bapak Ibu ikuti terus, jangan di skip, supaya Bapak Ibu tidak dapat mengalah pahami ya Bapak Ibu. Jadi mungkin barangkali Bapak Ibu yang ada baru mampir di channel ini, silakan support channel ini Bapak Ibu dengan cara share, like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap informasi yang saya salurkan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan informasinya. Silakan disimak Bapak Ibu, saya akan membacakannya. Lengkong ayobandu.com, seleksi P3K tahun 2024 baik tahap 1 dan 2 terus digelar Bapak Ibu. Untuk tahap 1, seleksi P3K 2024 sudah mendekati jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi yang digelar 2-19 Desember 2024. Sedangkan untuk tahap kedua, pendaftaran masih dibuka untuk calon pelamar P3K 2024 hingga tanggal 31 Desember 2024. Pelamar bisa mendaftar seleksi P3K tahun 2024 tahap kedua secara online melalui laman resmi http://sscsn.bkn.go.id. Sebagai informasi, seleksi P3K 2024 bahwa digelar untuk menyeleksi tenaga honorer atau non-ASN yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, ada beberapa kategori pelamar yang menjadi sasaran seleksi P3K 2024. Di antaranya untuk tahap 1 diperuntukkan bagi pelamar kategori prioritas guru 2021 dan sampai D4 bidang penyidik tahun 2023, honorer K2 dan XTH K2 dan honorer yang terdaftar di BKN. Sedangkan tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN yang tidak terdaftar di BKN tetapi aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut dan guru lulusan PPG atau pendidikan profesi guru di instansi daerah. Maka perekrutan P3K 2024 ini memang diperuntukkan bagi tenaga honorer atau non-ASN baik untuk jabatan fungsional guru, kesehatan maupun teknis. Oleh itu, pelamar yang memenuhi persyaratan kategori pelamar berhak mengikuti seleksi P3K 2024. Selanjutnya, Ibu Rini berjanji untuk segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tenaga honorer yang harus memiliki status kepegawaian yang jelas. Bapak Ibu, penegasan alih status honorer yang berubah menjadi ASN ini masuk dalam program 100 Hari Kerja Kementerian Pan-RB. Akan tetapi tidak serta-merta tenaga honorer langsung diangkat menjadi P3K tahun 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui seleksi P3K tahun 2024. Dan tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu harus mendaftar dan mengikuti seleksi P3K 2024. Kemudian Bapak Ibu, jika dinyatakan lulus dan masuk pemeringkatan terbaik, maka tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K penuh waktu
dan mendapatkan nomor induk pegawai atau mendapatkan suatu NIP. Lantas pertanyaan kita Bapak Ibu semua, lalu bagaimana nasib tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi P3K tahun 2024? Oleh itu, Men-PAN-RB jelas menerangkan bahwa honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 akan tetap diangkat menjadi tenaga ASN tetapi paruh waktu. Jadi tanpa melalui tes lagi, honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 tetap akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga ASN paruh waktu. Walaupun berstatus sebagai tenaga P3K paruh waktu, akan tetapi pegawai tetap mendapatkan NIP. Maka tenaga P3K paruh waktu hanya bekerja 4 jam saja yang berbeda. Dari sini Bapak Ibu, inti informasi atau poin informasi yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024 ini, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak diputuskan hubungan kerja, malah mendapatkan sesuatu dari pemerintahan, yaitu tetap diangkat menjadi P3K, hanya saja Bapak Ibu dengan paruh waktu. Tentunya paruh waktu ini juga memiliki perbedaan gaji dengan P3K yang paruh waktu. Namun Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang harus kita syukuri kepada pemerintah, daripada Bapak Ibu tidak mendapatkannya ataupun Bapak Ibu diberhentikan, diputuskan hubungan kerja ya, karena tahun ke depan ini Bapak Ibu hanya ada dua genda, yaitu PNS dan P3K. Oleh Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024 ini, di tahun 2025 Bapak Ibu mendapatkan hadiah dari pemerintah tanpa seleksi menjadi P3K paruh waktu. Kita lanjutkan informasinya Bapak Ibu, beberapa kriteria tenaga honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Yang pertama, honorer yang tidak lulus seleksi kompetensi P3K dan gagal masuk pemeringkatan terbaik. Inilah ya kriteria pertama Bapak Ibu. Yang kedua, honorer baru bisa diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu jika sudah menjalani kerja paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki penilaian kinerja yang baik dari instansi tempat bekerja. Bapak Ibu, di kemudian hari waktu, Bapak Ibu yang paruh waktu itu ya, jika sudah menjalani kerja paruh waktu atau nanti beberapa bulan kemudian, Bapak Ibu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu itu memiliki integritas yang baik. Jadi Bapak Ibu harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan untuk mendapatkan peningkatan jabatan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memperoleh P3K paruh waktu. Ini dapat hanya satu syarat Bapak Ibu ya, jadi semangat. Selanjutnya Bapak Ibu, kriteria yang ketiga adalah honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu berdasarkan rekomendasi dari instansi tempat bekerja. Nah, tentunya Bapak Ibu yang mengambil keputusan ini adalah yang menjadi penilaian adalah instansi tempat bekerja Bapak Ibu ataupun suatu pemimpin, baik itu yayasan ataupun kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, sekian informasi yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Dan saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu guru yang sudah lolos menjadi P3K, dan selamat juga untuk Bapak Ibu guru yang tidak lolos P3K karena tetap diangkat menjadi P3K namun berbeda hanya dengan P3K paruh waktu. Tetapi Bapak Ibu perlu kita syukuri, dan daripada Bapak Ibu tidak diangkat paruh waktu melainkan diputuskan hubungan kerja. Tetap semangat Bapak Ibu mencerdaskan anak kehidupan bangsa. Dengan Bapak Ibu guru yang kuat, maka pendidikan kita akan berkualitas. Oke Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara share, like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap informasi yang saya salurkan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.